Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eliza Firahmalia. Saya dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber kelas 2C. Dan kali ini saya akan membahas tentang seputar topik keamanan data. Di era teknologi yang semakin berkembang, khususnya di Indonesia sendiri, banyak sekali kasus-kasus kejahatan cyber seperti kebocoran data. Nah, di Indonesia sendiri, pada tahun 2020 ada nih kasus kebocoran data, yaitu sebuah laman e-commerce, yaitu Tokopedia, yang mana Tokopedia itu mengalami sebuah kebocoran data, yang mana data yang dicuri itu seperti user ID, password, email, nomor telepon, dan masih banyak lagi data. Sebanyak 91 juta data itu bocor oleh tangan hacker. Selain kebocoran data yang menimpa kasus e-commerce Tokopedia, pada tahun 2021, kasus kebocoran data itu kembali terjadi dan kini menimpa BPJS Kesehatan Indonesia, yang mana sebanyak 279 juta data warga Indonesia itu tercuri yang berupa nama pengguna dan nomor kartunya. Nah, pada tahun 2023 juga kembali lagi nih kasus kebocoran data besar itu terjadi pada Bank Syariah Indonesia, yang mana sekitar 1,5 terabyte atau sekitar 15 juta data nasabah itu tercuri yang berupa user dan passwordnya. Ketiga kasus kebocoran data besar di Indonesia ini banyak menimbulkan dampak-dampak negatif, yaitu berupa kerugian secara finansial maupun non-finansial. Banyak sekali pengguna yang merasa resah akibat kebocoran data yang menimpa dirinya gitu. Banyak sekali warga-warga yang merasa dirugikan karena data yang mereka miliki itu sudah tidak aman lagi dan sudah tersebar luas entah kemana gitu. Dan di sini saya akan membahas beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah data kita itu bocor atau tidak gitu. Yang pertama ada nama website yaitu periksadata.com, yang mana website ini untuk memeriksa data. Ketika kita menginputkan alamat email lalu periksa sekarang, maka ketika kita men-scrollnya kita akan mendapati bahwa email telah menjadi korban satu peristiwa kebocoran data. Ketika kita ngeklik selengkapnya, maka akan muncul informasi tambahan yang mana email kita telah bocor pada aplikasi WhatsApp pada tanggal 29 Juni 2020, dan data yang bocor itu berupa bias, tanggal lahir, email, jenis kelamin, dan masih banyak lagi data-data yang bocor. Masuk ke laman website yang kedua, yang mana website Hive bin PWNID merupakan website yang similarity dengan website periksa data sebelumnya, yang mana kita akan menginputkan alamat email kita di sini, lalu kita akan mengklik tombol enter, maka akan muncul sebuah informasi tentang email kita, yang mana di sini merupakan email saya itu telah terbocor atau terkontaminasi, yang mana itu bocornya tuh di laman Wattpad pada Juni 2020. Di sini akan dijelaskan beberapa kebocoran yang terjadi seperti jumlahnya dan apa saja data yang bocor. Masuk pada website yang ketiga, website yang bernama Jihast merupakan website yang memiliki banyak fitur. Pada mesin pencarian, files dapat berupa username, IP, name, address, phone, dan masih banyak lagi. Nah, di website ini juga memiliki banyak sekali fitur dan tools-tools yang dapat kita gunakan. Nah, sebagai contoh, saya akan menginputkan nama saya, lalu saya klik enter, maka akan muncul satu results found, yang mana data available but hidden, search from Tokopedia data. Masuk ke website yang selanjutnya merupakan website yang bernama avast.com, yang mana website ini itu website yang similar dengan website-website sebelumnya. Cara kerjanya dengan menginputkan alamat email kita, lalu kita akan mengklik tombol check now atau klik enter pada PC, lalu akan otomatis menycan dan akan mendapati hasil. Di sini hasilnya adalah password have leaked from email, yang mana password itu telah terjadi atau telah bocor. Maka dari itu di website Avast ini banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh website tersebut, dan juga website ini akan mengirim email kepada alamat email yang telah kita inputkan sebelumnya. Website yang terakhir, website yang bernama Mozilla Monitor. Website ini juga similar dengan website-website yang sebelumnya, yang mana saya telah menginputkan alamat
email saya di sini dan mendapati result atau hasil seperti ini, yang mana data saya bocor pada laman Wattpad pada Juli tanggal 20 tahun 2020 dengan status action needed. Untuk informasi selengkapnya, data yang bocor adalah email, IP address, dan password pada email yang telah saya inputkan. Ketika kita mengklik tombol Fix All Exposure, kita akan diarahkan kepada sebuah action atau langkah yang mana ini dapat melindungi data kita dengan cara kita mengganti password dari email yang telah kita inputkan. Kebocoran data dapat terjadi di mana saja dan kapan saja ketika kita menginputkan atau salah menginputkan sesuatu yang menurut kita itu aman-aman aja, ternyata malah itu sangat membahayakan bagi data-data privasi kita. Nah, ngomong-ngomong soal data, ada beberapa jenis data. Menurut rumusan Undang-Undang PDP, data itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi spesifik dan data pribadi umum. Nah, data pribadi spesifik itu dapat berupa data keuangan, data kejahatan, data anak, data biometrik, data genetika, dan data kesehatan. Dan sedangkan data-data umum itu dapat berupa nama, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Dengan kasus kebocoran data yang banyak terjadi di Indonesia, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan sebuah data itu dapat bocor? Data bocor itu bisa dengan berbagai cara, berbagai metode. Seperti pertama itu bisa dengan serangan malware, ransomware, atau virus yang dapat menginfeksi sebuah sistem sehingga sistem itu tidak berjalan secara semestinya. Yang kedua itu ada ketika kita menginstal aplikasi yang crack, bajakan, atau ilegal. Itu tuh sangat rentan terkena serangan hacker karena aplikasi-aplikasi yang crack itu tidak memiliki keamanan yang kuat gitu. Jadi sangat mudah untuk cracker itu menyerang seperti itu. Dan yang ketiga, ada sebuah masalah human error atau kesalahan manusia, di mana kita dapat menjadi korban kebocoran data karena kesalahan kita sendiri, seperti kita tidak berhati-hati ketika kita mengklik sesuatu, seperti mengklik APK atau mengklik link, yang mana itu merupakan link phishing ternyata gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari dan itu menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi berhati-hatilah untuk melakukan, untuk mengakses, untuk mengklik sesuatu yang dirasa mencurigakan. Banyak sekali penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan data kita itu bocor, entah itu dari kesengajaan kita ataupun ketidaksengajaan kita gitu. Dan selain penyebab, banyak sekali metode-metode yang digunakan oleh para penjahat cyber tersebut untuk melancarkan aksinya, dan ini merupakan metode yang menjadi bentuk ancaman kejahatan cyber. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan penggunaan malware. Malware sendiri merupakan malicious software yang mana merupakan sebuah kode-kode sistem yang digunakan atau dirancang dengan tujuan untuk merusak suatu sistem. Jadi sebuah kode itu dirancang yang tujuannya untuk merusak suatu sistem dan source komputer. Yang kedua ada ransomware, yang mana ransomware itu merupakan sejenis malware, tapi cara kerja ransomware itu dengan cara mengenkripsi sebuah data pada komputernya. Ransomware ini sama seperti malware, namun ransomware itu bekerja dengan cara mengenkripsi sebuah file atau data. Jadi ketika komputer kita itu tersisipi oleh ransomware, kita tidak dapat mengakses data kita secara biasa gitu. Dan yang keempat itu ada yang namanya brute force, yang mana itu merupakan sebuah metode kejahatan cyber dengan menggunakan metode trial atau mencoba beberapa kombinasi password seperti kombinasi angka, huruf, atau tanda-tanda tertentu. Tujuannya adalah untuk mencuri informasi, menginfeksinya dengan ransomware, dan mencuri aset-aset yang ada pada website atau sebuah aplikasi tertentu. Nah, yang terakhir adalah spoofing. Spoofing merupakan sebuah metode kejahatan cyber yang terjadi ketika seorang peretas itu menyamar menjadi sumber yang terpercaya, dan ini tuh sangat sering terjadi pada email, IP address, DNS, ARP, dan lain sebagainya, yang mana tujuannya mendapatkan sebuah akses login dan mencuri informasi yang ada di dalamnya. Maraknya kasus-kasus kebocoran data banyak juga yang dapat kita lakukan untuk mengupayakan atau mengantisipasi agar data kita itu tetap aman dan tidak bocor. Yang pertama itu bisa dengan menggunakan teknik enkripsi data.
Enkripsi ini merupakan sebuah teknik memastikan bahwa data yang dikirim melalui jaringan itu terenkripsi dengan aman sampai ke tujuannya. Sebagai contoh pada aplikasi WhatsApp, di situ tertulis end-to-end enkripsi, yang mana merupakan sebuah bentuk enkripsi dengan metode end-to-end yang mana itu digunakan oleh pihak WhatsApp-nya. Itu merupakan upaya dari WhatsApp untuk melindungi pesan-pesan usernya dengan menggunakan metode end-to-end enkripsi tersebut. Yang kedua, ada dengan cara menghindari situs phishing, yang mana situs phishing itu dapat terjadi di mana saja dan tersebar di mana saja. Seperti ketika kita tidak sengaja mengklik suatu situs yang berbahaya, yang kita tidak tahu aman atau tidaknya, ternyata itu malah dapat merugikan kita. Seperti misal banyak terjadi kasus yang mana undangan pernikahan online gitu, ketika kita mengeklik malah data kita korup gitu kan. Itu merupakan salah satu contoh dari link phishing. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan cara mengupdate software secara berkala, yang mana ketika kita mengupdate software, perangkat lunak atau aplikasi, itu akan mempengaruhi dengan keamanan sistem kita, yang mana software yang telah diupdate itu akan mendapatkan sebuah keamanan yang telah terupdate pula. Yang keempat, kita bisa lakukan dengan cara mengganti password secara berkala dengan tujuan untuk meningkatkan sebuah keamanan sistem, yang mana dengan cara kita mengganti sebuah password, apalagi secara berkala, itu dapat menyusahkan para penjahat cyber untuk menebak kata sandi dari akun kita. Misal dengan menggunakan berbagai kombinasi huruf, angka, dan tanda-tanda tertentu supaya itu akan lebih susah ditebak. Yang kelima, bisa dengan cara menghindari wifi umum, yang mana itu biasa terjadi di kafe, resto, ataupun kampus. Itu bisa terjadi wifi umum tersebut kurang dari segi keamanannya. Maka dari itu lebih baik menggunakan paket data kita daripada menggunakan wifi umum, karena itu kurang dari segi keamanannya. Yang keenam, bisa dengan cara kita membackup data kita, yang mana backup data itu bisa dilakukan menggunakan flash disk atau layanan cloud computing atau yang lainnya, yang mana tujuan dari membackup data kita supaya data kita itu tersimpan rapih dan aman seperti itu. Ketika misal di komputer kita itu terjadi serangan oleh malware atau ransomware, yang mana data kita itu terenkripsi dan tidak dapat dibuka, namun kita udah ada backup-nya, yang mana itu data kita tuh masih aman di backup-an tersebut. Jadi kita punya datangan data kita yang realnya. Dan cara yang terakhir itu bisa dengan mengedukasi masyarakat tentang maraknya kasus-kasus kejahatan cyber, yang mana kebanyakan dari sekarang banyak orang tua yang kurang mengerti tentang teknologi, cuma bisa memakainya tapi tidak memahami sistem-sistemnya, yang mana mereka itu gampang sekali tertipu oleh serangan-serangan cyber seperti tadi phishing. Itu tuh sangat merugikan para orang tua kita, apalagi banyak orang-orang yang bukan ranahnya dari teknologi. Jadi dengan cara kita mengedukasi lingkungan kita seperti orang tua kita, kakak kita, adik kita, atau tetangga-tetangga kita, itu membantu untuk mereka itu sadar akan bahayanya teknologi saat ini. Mereka juga akan jauh lebih berhati-hati ketika menggunakan sebuah teknologi. Dengan banyaknya kasus-kasus kebocoran data, mulai dari penyebabnya, metodenya, hingga upaya kita untuk mengantisipasi kebocoran data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan cyber yang berupa kebocoran data ini merupakan hal-hal yang sangat merugikan dan meresahkan. Maka dari itu, himbauan untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan teknologi itu sangat penting dilakukan, khususnya bagi para orang tua dan masyarakat yang tidak menggauli bidang-bidang IT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 나를 위해 영원히 깨진 거속 날 보며 발을